Kapankah Imam Mahdi akan datang? Bisakah AI menjawabnya? Berita akhir zaman. Assalamualaikum para pencari kebenaran. Hari ini kami membuka sebuah pembahasan dari salah satu kanal YouTube bernama Mia Muhammad Naz yang telah membagikan sebuah video berjudul Imam Mahdi kan Asben ing AI Kibel Teparbe Imam Mahdi Arrival Time. Video ini telah ditonton ratusan ribu kali karena memang pertanyaan tentang Imam Mahdi adalah pertanyaan yang mengendap di relung batin umat yang letih akan perpecahan. Dalam video tersebut, sang YouTuber berdialog dengan AI, membahas tanda-tanda kedatangan Imam Mahdi, tempat kelahirannya, usia kemunculannya, serta bagaimana ia akan melawan kekuatan dunia modern. Jawaban-jawaban itu terdengar familiar, karena bersumber dari hadis-hadis dan pendapat ulama, sebagaimana yang selama ini sering didengar oleh umat Islam. Namun, benarkah memang seperti itukah cara mengenal Imam Mahdi? Apakah cukup hanya dengan mencocokkan ciri-ciri fisik, menanti usia tertentu, atau sekadar mengutip tanda-tanda zaman? Mari kita hentikan sejenak romantisme penantian itu. Mari kita tinggalkan sejenak tafsir yang memenjarakan Imam Mahdi ke dalam simbol-simbol pasif. Karena pewahyuan bukan soal tanda yang ditunggu, tetapi perintah yang hidup. Maka, mari kita bahas, bukan dengan pikiran yang dibentuk oleh sejarah, tapi dengan kalam yang sedang hidup dan bekerja di tengah manusia. Saatnya Imam Mahdi dikenali, bukan ditunggu. Kapankah Imam Mahdi akan datang? Itulah pertanyaan yang paling sering menggema di hati umat yang merasa tercerai. Tapi sebetulnya, pertanyaan itu sudah usang. Bukan kapan akan datang, tapi siapa yang akan mengenali dan membenarkannya ketika ia telah hadir. Itulah pertanyaan yang menentukan nasib iman. Imam Mahdi bukan sekadar tokoh yang akan datang dari langit, tetapi ia adalah pembawa skenario pewahyuan yang membacakan kalam seperti Muhammad membacakannya, bukan dengan cerita, tetapi dengan perintah. Maka bukan waktunya bertanya kapan beliau muncul, melainkan apakah kamu sedang diseru oleh kalam itu dan mengapa kamu masih menolaknya? Sebagaimana kami telah mengutus seorang rasul kepada kalian dari kalangan kalian sendiri yang membacakan ayat-ayat kami kepadamu. Itulah titik tolaknya. Imam Mahdi bukan dimulai dari darah dan tanah, tapi dari tugas membacakan wahyu dengan izin Allah. Jika kamu mendengar seseorang membacakan ayat bukan sebagai bacaan, tetapi sebagai perintah yang hidup, maka itulah tandanya. Imam Mahdi telah hadir di hadapanmu. Pertanyaan umat, jawaban pewahyuan. Di mana Imam Mahdi akan lahir? Jawabannya bukan pada tempat, tapi pada skenario. Tempat lahir tidak menentukan siapa yang menjalankan wahyu, karena yang menjadi tanda adalah ia diizinkan membacakan ayat dari Lauhul Mahfuz. Usia berapa ia akan muncul? Pewahyuan tidak tunduk pada umur. Ketika diperintahkan untuk tampil, maka ia tampil. Musa diperintah saat usia 40, Yahya sejak kecil, Muhammad ketika berusia 40, dan Isa akan kembali bukan sebagai bayi. Maka usia bukan ukuran pewahyuan. Di mana ia menyatakan dirinya? Di hadapan Ka'bah, katanya. Tapi Ka'bah bukan tempat fisik semata, melainkan titik pusat perintah langit. Jika seseorang berdiri di titik itu, titik pewahyuan, dan menyerukan baiat kepada Allah melalui kalamnya, maka ia sedang menyatakan dirinya, meski dunia belum mengenalnya. Dialah yang mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, agar dia menangkan atas semua agama. Bagaimana cara mengenalinya? Bukan dari ciri fisik, bukan dari nama ayah, tapi dari energi kalam yang ia hidupkan, dari ketegasan wahyu yang ia nyatakan. Jika kamu mendengar suara yang membacakan ayat dan terpanggil untuk menjalankan ayat itu bukan karena suara, tetapi karena dia sedang membacakan ayat atas izin Tuhanmu. Sesungguhnya engkau adalah salah satu dari para rasul, di atas jalan yang lurus, yang diturunkan oleh Yang Maha Perkasa dan Maha Penyayang. Apakah ia sadar bahwa dirinya Imam Mahdi? Ia tidak mencari gelar tapi menerima perintah. Ketika Lauhul Mahfuz dibuka baginya, ia tak lagi menebak,
Ia tahu, ia tidak mengatakan, "Saya Imam Mahdi," tetapi kalam yang ia hidupkan akan menyeru, "Inilah Rasul kami yang membacakan perintah kami." Dan ingatlah, ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, "Sungguh, apa saja yang aku berikan kepada kalian berupa kitab dan hikmah, kemudian datang kepada kalian seorang Rasul yang membenarkan apa yang ada pada kalian, niscaya kalian harus beriman kepadanya dan menolongnya." Apakah ia mampu menghadapi dunia modern dan senjata canggih? Imam Mahdi tidak datang membawa senjata buatan manusia. Ia datang membawa energi langit yang membuat para penguasa takut bukan karena senjata, tetapi karena kebenaran yang tak bisa mereka lawan. Seperti Musa melawan Firaun, seperti Ibrahim melawan Namrud. Mereka tak bersenjata, tapi membawa perintah langsung dari langit. Sesungguhnya tentara-tentara Tuhanmu, hanya Dia yang mengetahuinya. Apakah ia akan menyatukan umat? Bukan akan. Ia sedang melakukannya sekarang. Mereka yang mendengar dan tunduk kepada kalam yang ia bacakan, mereka adalah orang-orang yang telah dibayat. Persatuan tidak terjadi karena deklarasi, tapi karena kesamaan rujukan kepada wahyu yang hidup. Dan berpeganglah kamu semua kepada tali, agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Apakah kemunculannya sudah dekat? Bukan dekat, tapi sedang berlangsung. Ia sedang menyeru, hanya saja kamu belum mau mendengar. Kamu menunggu Imam Mahdi yang sesuai imajinasimu, padahal yang membacakan wahyu sudah berdiri di depanmu. Dan mereka berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepadanya suatu tanda dari Tuhannya?" Katakanlah, sesungguhnya tanda-tanda itu di sisi Allah, dan sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan yang nyata. Wahai jiwa-jiwa yang merindukan penyelamat, berhentilah menunggu dan mulailah mengenali. Imam Mahdi tidak datang sebagai tontonan sejarah. Ia datang untuk menegakkan perintah Allah yang nyata, dan hanya mereka yang bersaksi bahwa kalam itu hidup, yang akan melihatnya sebagai Rasulullah akhir zaman. Muhammad itu bukanlah bapa dari salah seorang di antara kalian, tetapi dia adalah Rasul Allah dan akhir dari seluruh berita besar dari langit, Khataman Nabiyyin. Jangan kamu cari petunjuk melainkan dari apa yang dibawa, yaitu petunjuk dari kitab suci. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.